pembelajaran konstruktivisme. Konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme adalah konstruksi, berarti bersifat membangun. Dalam suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern, konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindah dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Murid aktif mengonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Aplikasi dan implikasi dalam pembelajaran. Setiap guru akan pernah mengalami bahwa suatu materi telah dibahas dengan jelas-jelasnya, namun masih ada sebagian siswa yang belum mengerti ataupun tidak mengerti. Untuk mengajar dengan baik, guru harus memahami model-model mental yang digunakan para siswa untuk mengenal dunia mereka dan penalaran yang dikembangkan yang dibuat para siswa untuk mendukung model-model materi yang diajarkan. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Guru hanya sebagai fasilitator, mediator, dan teman yang membuat situasi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Kelebihan konstruktivisme. Kelebihan dari konstruktivisme ini adalah murid berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Paham karena murid terlibat secara langsung dan membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dengan semua situasi. Selain itu, murid terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pengetahuan konsep secara lengkap. Dan ada juga kekurangan dari konstruktivisme ini. Kekurangannya adalah dalam bahasan kekurangan atau kelemahan, ini mungkin bisa kita lihat dalam proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung. Siswa berbeda persepsi satu dengan yang lainnya. Perbedaan pembelajaran tradisional dengan konstruktivisme adalah pembelajaran tradisional, kurikulum disajikan dari bagian-bagian menuju keseluruhan dengan menekankan pada keterampilan dasar. Pembelajaran sangat taat pada kurikulum yang telah ditetapkan. Kegiatan kurikulum lebih banyak mengandalkan pada buku teks dan buku kerja. Siswa-siswa dipandang sebagai kertas kosong yang dapat digoresi informasi oleh guru, dan guru-guru pada umumnya menggunakan cara didaktik dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Dan biasanya dilakukan pada akhir pelajaran dengan cara teksting. Pembelajaran konstruktivistik, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan pada konsep-konsep yang lebih luas. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide. Kegiatan kurikulum lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan.
Siswa dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Pengukuran proses dan hasil belajar, siswa terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan siswa serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Demikianlah hasil diskusi kami tentang pembelajaran ini. Lebih dan kurang kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.